Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Bagaimana respon kalian setelah menonton dua pertandingan penting di hari Minggu kemarin? Yang pertama adalah pertandingan penting El Clasico Persija versus Persib. Kemudian agak malamnya lagi ada bukan agak malamnya ya, hampir bersamaan lebih tepatnya ya. Indonesia yang sedang berlaga di Piala Asia harus terbantai. Waduh, dua-duanya hasilnya kurang memuaskan ya. Yang satu imbang, yang satu kalah. Coba kita bahas dulu soal Persija versus Persib. Umpan daerah dan gol, lebih tepatnya rebound dari sundulan yang mengenai Mister Gawang, kemudian disambar oleh Gustavo. Ini menjadikan Persija unggul 1-0 melawan Persib, tidak di kandang sendiri. Ini adalah sebuah awal yang begitu menjanjikan, tapi kita sama-sama tahu akhirnya juga dibalas oleh Persib dengan skor yang imbang begitu. Kita lanjut ke gol kedua. Ini dia gol kedua dari Persija. Lesakan dari sebelah kanan daerah pertahanan Persib tidak bisa dibendung oleh kiper. Kemudian menghasilkan skor 2-0 untuk Persija. Dari sini saja awalnya kita sudah merasa pede benar. Ini pertandingan habis untuk Persib. Persib bertandang ke kandang Persija tanpa supporter, tanpa pemain ke-12, pastinya tenaga dan energinya kurang. Itu prediksi kita awal gitu ya, sampai gol kedua ini. Ternyata ada gol balasan yang kemudian dilesakkan oleh uh, Kuipers lebih tepatnya ya. Ini back dari Persib. Saya curiga pemain yang satu ini sebenarnya bukan back. Ini striker jangan-jangan ya. Ini adalah balas dendam dari Persib yang dilesakkan oleh backnya Kuipers. Kemudian kita bisa melihat awal sebelum Kuipers melesakkan gol ini sempat dilanggar dulu. Ada protes sedikit tapi tidak dihiraukan oleh wasit. Hingga akhirnya dilesakkan satu gol balasan. Ini gol paling cantik yang terjadi di pertandingan kali ini. Gol dari David da Silva yang membuat pertandingan imbang 2-2. Ini karena supporter Persib tidak bisa hadir di stadion. Mereka mengadakan nobar. Kali ini mereka menyaksikan bagaimana David da Silva membuat kedudukan Persib imbang 2-2 melawan Persija kemarin. Ini hasil yang kurang memuaskan terutama untuk Persija karena kita bisa melihat bagaimana ketika mereka away ke Bandung itu mereka kalah. Sebenarnya adalah momentum mereka membalas dendam begitu, dan imbang bukan hal yang mereka targetkan tentu saja. Satu-satunya target adalah menang. Seram ini posisi Nico Ini analisa triangle pass dari pemain Persija begitu efektif waktu itu. Ini dia antara Ferrari, kemudian juga Rido ya. Persib Bandung. Yuk kita bedah. Di atas kertas Persija gunakan pola 1-3-4-1-2 sedangkan Persib Bandung gunakan pola 1-4-2-3-1. Persija membangun serangan, salah satu titik yang gemar dimanfaatkan Persija Jakarta saat mensirkulasikan bola yaitu lewat sektor kanan yang diisi oleh Ferrari sebab Ciro Alves tidak berada di on positions. Di sini Andre Kodela memberikan bola ke samping. Saat Persib Bandung membangun serangan, Persija menampilkan pertahanan yang balance. Nah, di momen ini Klok butuh Sporting datang dari posisi Tyran Delvino. Pada saat muncul ruang di sektor tengah, Ferrari awareness defensifnya sangat amat oke untuk mengganggu upaya dari Tyran Delvino. Selanjutnya hal serupa dilakukan oleh pemain Persib. Tyran Delvino jemput bola ke bawah untuk mengalirkan bola. Selanjutnya muncul ruang di sektor tengah yaitu di posisi Adam Ali secara cepat. Balancing dilakukan oleh Ferrari untuk menutup upaya yang dilakukan oleh Persib Bandung dan mengganggu Adam Alis. Nah, ini proses bagaimana permainan segitiga yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Ketika tanpa bola, Persib seolah-olah gunakan shape 5-3-2. Beckham Putra Nugraha melakukan track back ke belakang mengantisipasi posisi Virgi Andika. Di tengah ada Adam Alis, Klok, Ciro Alves, dan di depan ada Castanir, Tyran Delvino. Ciro Alves posisinya sekali lagi pada pertandingan ini menjadi titik yang gemar dieksploitasi oleh pemain Persija Jakarta. Ciro Alves penekannya tidak begitu agresif ke posisi Ansamu sehingga Ansamu bisa memberikan umpan ke posisi Gus
Gustavo Almeida wall fast terjadi antara Hansamu, Gustavo Almeida dan Ferrari melakukan permainan segitiga dan tercipta sebuah peluang, dan itu terkonfirmasi lewat proses gol yang dilakukan oleh Persija juga lewat situasi 3 versus 2 Rio Matsumura, Oh Ferrari, sorry, bukan dan Rido, tapi Mateus Rio Dallos tadi ya. bisa mengeliminasi pemain dari Persib Bandung segitiga yang sangat amat ciamik, Rio Matsumura yang sebagai kreasi. Dan ini proses bagaimana segitiga terjadi. Lewat throw in, Firjan Dika memberikan bola ke Rio Matsumura. Terjadi skemanya persis seperti edisi yang kita bahas sebelumnya. Dan ini proses gol dari Persib Bandung. Jika kita lihat dari skema ini, Nick Weavers di-man-to-man oleh Hanif Syabandi. Kemudian gerakan dari Nick Weavers ini selanjutnya harus terkapar setelah melakukan kontak dengan Ramon Bueno, membuat Hanif Syabandi pun posisinya out of position untuk melakukan penjagaan man-to-man ke Nick Weavers. Bola diletak ke udara dan di sini bola liar terjadi, rezeki bagi Nick Weavers. Bola tersebut jatuh ke dirinya. Nah, akibat Hanif Syabandi sudah out of position membuat dirinya sulit untuk lagi mengganggu Nick Weavers. Terciptalah ruang bagi Weavers untuk melakukan tendangan geledek. Wow. Dan proses gol seram ini posisi Nick. Kita ke informasi pertama pemirsa, pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Diduga sejumlah orang menjadi korban salah sasaran hingga mengalami luka. Para korban dilarikan ke rumah sakit. Pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib pada Minggu petang di Stadion Patriot berhasil imbang 2-2. Usai pertandingan, terjadi kericuhan antar supporter di area Stadion Patriot. Sejumlah orang bahkan babak belur dan luka-luka di sejumlah bagian tubuh hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Beberapa yang mengalami luka diduga merupakan korban salah sasaran. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait insiden ini. Kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian apa yang menjadi sebab dari kericuhan antara oknum supporter ini. Karena pertama-tama yang perlu kita cermati adalah peraturan pertama, supporter Bandung dilarang hadir di stadion. Jadi kita bisa pastikan semua orang yang ada di stadion, baik pemain, selain pemain Persib tentu saja orang-orang Jakarta gitu kan, The Jack dan juga pemain-pemain Persija dan official serta panitia pelaksana, panpel kan begitu. Nah ini ada beberapa prediksi, entah itu ada penyusup, ada Viking yang menyusup ke supporter dan seterusnya sampai kericuhan antar oknum ini terjadi gitu. Ini sangat disayangkan. Justru peraturan bahwa supporter tim tamu dilarang hadir itu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian semacam ini. Bagaimana antisipasi itu ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini dia oknum diduga supporter Persib hadir di laga tandang melawan Persija. Ini menimbulkan kerusuhan antar supporter Persija yang hadir. Ini segera diamankan juga ya. Sangat disayangkan sekali, seharusnya ini menjadi pertandingan yang begitu menghibur begitu. Karena ini namanya saja atau labelnya saja El Clasico, pertandingan Persija versus Persib tidak pernah berjalan biasa-biasa, pasti ada drama. Tapi kita tidak mengharapkan drama-drama yang seperti ini, drama-drama berdarah kita nyebutnya. Menurut gua Persib Bandung bisa comeback itu lebih karena ke mental juara sih. Di babak pertama udah kecolongan 2 gol terlebih dahulu lewat Persija yang bagus banget mainnya ya. Tapi di babak kedua Persib mampu comeback. Gak banyak tim di Liga Indonesia ini yang gue lihat ketika mereka udah tertinggal apalagi 2 angka itu bisa comeback dan bisa bahkan membalikan keadaan gitu. Dan Persib Bandung menunjukkan kualitasnya di laga kali ini. Walaupun memang harus gue akui di Persib dan Persija sendiri di pertandingan hari itu gak 100% benar-benar perform terbaik mereka. Ini menurut gue. Karena ada beberapa celah yang memang seharusnya itu bisa diperbaiki lagi ke depannya. Gimana nih menurut kalian? Kenapa Persija gagal memaksimalkan potensi terbaik mereka sehingga harus disamakan kedudukan oleh Persib? Kenapa? Coba deh kalian boleh tulis di kolom. Sepakat sih kalau misalkan kita bisa menganalisa itu, faktor utamanya adalah mental. 2-0. Tertinggal 2 angka di awal itu mental udah kena. Apalagi ini versus Persija di kandang mereka. Full supporter Persija, The Jack full, tidak ada Viking di belakang.
ini full benar-benar mental yang membuat pemain Persib tetap survive hingga akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Makanya ketika kita melihat bagaimana video keluar dari lapangan, kita bisa melihat ekspresi wajah dari official dan juga pemain Persija begitu tertunduk lesu, sedangkan pemain-pemain dan juga official Persib bisa sedikit tersenyum. Kenapa? Mereka percaya diri. Mereka percaya dirinya jadi nambah. Mereka bisa mengandalkan bahwa mentality seperti ini bisa mengantarkan mereka dan mereka pantas untuk duduk di puncak klasemen hingga sekarang. Sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang disampaikan Coach semuanya sudah benar, dan di awal kita semua ingin untuk memenangkan pertandingan di setiap pertandingan, bukan hanya di match ini, karena hukumnya wajib juga untuk semua pertandingan buat kami untuk meraih kemenangan. Tapi di babak pertama semuanya berjalan normal, dan di babak kedua kita tidak bisa menjaga keunggulan dengan kebobolan sangat gampang 2 kali. Lagi-lagi evaluasi kami sudah, untuk bola-bola atas kami sudah evaluasi, tapi sekarang second ball ya kita harus evaluasi lagi, kita harus paham apa yang ada di kurang di kami. Jadi kedepannya kita akan belajar lagi. Saya mohon maaf pada Jackmania semuanya yang Ini yang menarik ketika Viking nobar di tempat yang sama dengan The Jack. Nah, kebalik ya, The Jack yang nobar di tempatnya Viking kalau yang ini sepertinya, karena dia sendirian. Siap, dia sendirian. Dia lebih mencengangkan bila dia pakai jersey Persija. Terlalu berani orang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Pertama-tama izinkan kami, pengurus pusat Jackmania, mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, Kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya Polres Bekasi, tim Persib Bandung, dan juga seluruh masyarakat sepak bola Indonesia atas apa yang terjadi pada pertandingan Persija melawan Persib Bandung tanggal 16 Februari 2025. Pertandingan Persija melawan Persib Bandung adalah pertandingan yang penting bagi Jackmania. Menjadi penting karena itu menjadi pembuktian apakah Persija tetap berada di perebutan jalur juara atau tidak. Karena pertandingan itu sangat penting, maka seluruh pihak seharusnya bekerja dengan keras agar memastikan pertandingan tersebut berjalan aman, nyaman, dan kondusif. Tapi sayangnya kami menyayangkan sekali bahwa dengan mudahnya tiket di Tribun Barat itu dapat diakses dan dibeli oleh berbagai pihak. Sehingga ada beberapa teman-teman di luar pendukung Persija yang dapat membeli tiket tersebut dan melakukan provokasi di sosial media sehingga itu menyulut teman-teman The Jackmania. Oke, ini dikonfirm sama PP The Jackmania yang nyebut bahwa ada penjualan tiket yang kurang profesional gitu ya, sampai-sampai ada penyusup. Oh gitu. Kami sangat amat menyayangkan provokasi tersebut. Semoga provokasi-provokasi itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan kami sayangkan juga kenapa The Jackmania sangat amat mudah terprovokasi. Seharusnya kita bisa memberikan contoh yang baik, seharusnya kita bisa menahan emosi kita, karena seharusnya kita tahu bahwa Persija ini situasinya sedang berjuang untuk mengejar gelar juara ke-12. Dan yang kami sayangkan juga, kenapa dengan mudahnya ada botol air mineral yang bisa masuk ke tribun, khususnya di Tribun Barat, karena botol tersebut seharusnya tidak bisa masuk, sehingga tidak bisa digunakan untuk melakukan pelemparan-pelemparan ke arah lapangan atau ke pihak-pihak yang ada di lapangan itu. Kami menganggap bahwa apa yang terjadi pada saat pertandingan Persija melawan Persib Bandung ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi Jackmania. Tidak ada yang dapat dibenarkan dari apa yang terjadi kemarin, dan kami berharap juga kita tidak memberikan ruang untuk para provokator-provokator yang melakukan provokasi yang ingin membuat sepak bola Indonesia kembali berantakan. Oke. Ini adalah respon dari PP The Jackmania atas kisruh yang terjadi antar supporter, bagaimana ada yang terluka sampai diamankan oleh polisi dan seterusnya. Bahkan respon dari pemain Persib Bandung ketika laga usai dan keluar dari lapangan cukup membuat dampak atau mungkin respon yang buruk, karena dari tribun penonton dilempari dengan mulai dari botol air mineral dan seterusnya. Mark Klok bahkan berkomentar, itu seharusnya tidak terjadi.
ini masih imbang gitu loh. Ya mungkin ini adalah hasil yang tidak mereka inginkan. Hasil yang mereka inginkan, The Jack ini pengen satu aja, menang. Selain itu tidak. Tapi ya namanya pertandingan, ada menang ada kalah, bahkan sekarang seri. Jadi seharusnya tindakan-tindakan yang tidak sportif begitu tidak muncul di lapangan. Setuju?